Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman generasi muda Indonesia. Perkenalkan, saya Nurul Husna Malik Ibrahim, mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional dan juga peserta KKN Universitas Hasanuddin gelombang 106 wilayah Parepare. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan mengenal lebih jauh terkait apa sih SDGs itu. Untuk penjelasannya, jangan kemana-mana ya. Yuk simak slide berikut. Nah, jadi langsung saja, SDGs atau Sustainable Development Goals adalah pembangunan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup orang di seluruh dunia, baik dari generasi sekarang maupun yang akan datang, tanpa mengeksploitasi penggunaan sumber daya alam yang melebihi kapasitas dan daya dukung bumi. Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs ini secara resmi disahkan pada 25 September 2015 bertempat di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dengan kurang lebih 193 kepala negara yang hadir. SDGs ini berlaku bagi seluruh negara atau bersifat universal sehingga seluruh negara tanpa kecuali negara maju memiliki kewajiban moral untuk mencapai tujuan dan target dari SDGs. Dengan mengusung tema Transforming Our World, The 2030 Agenda for Sustainable Development, SDGs yang berisi 17 tujuan dan 169 target merupakan rencana aksi global untuk 15 tahun ke depan, berlaku sejak 2016 hingga 2030. Adapun 17 goals atau tujuan dalam SDGs ialah yang pertama kemiskinan, yakni mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya di setiap tempat. Yang kedua ada pangan, mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, perbaikan gizi, dan meningkatkan pertanian yang berkelanjutan. Yang ketiga ada kesehatan, yakni menjamin hidup yang sehat dan meningkatkan kesehatan atau kesejahteraan bagi semua orang pada semua usia. Dan yang keempat ialah pendidikan, yakni menjamin pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan adil, meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua. Dan yang kelima ada perempuan atau kesetaraan gender, yakni mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua wanita dan gadis. Yang keenam ada air, yakni menjamin ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan bagi semua. Adapun yang ketujuh ialah energi, yakni menjamin akses terhadap energi yang terjangkau, terbeli, andal, berkelanjutan, dan modern bagi semua. Kedelapan ada ekonomi, yakni meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, partisipasi penuh dalam pekerjaan yang produktif, dan jenis pekerjaan yang layak bagi semua. Yang kesembilan ada infrastruktur, yakni membangun infrastruktur atau prasarana yang awet, kuat, meningkatkan industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, serta mendukung inovasi. Yang ke-10 ialah ketidaksetaraan atau inequality, yakni mengurangi ketidaksetaraan dalam dan antar negara. Yang ke-11 ada pemukiman, yakni membangun kota dan pemukiman manusia yang inklusif, aman, awet atau kuat dan berkelanjutan. Yang ke-12 ada konsumsi, yakni menjamin pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Yang ke-13 kemudian ada iklim, yakni mengambil langkah-langkah tindakan yang segera untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya. Yang ke-14 kemudian ada ekosistem kelautan, yakni melindungi dan menggunakan lautan, laut, dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan untuk pembangunan yang berkelanjutan. Yang ke-15 ada ekosistem, yakni melindungi, memulihkan, dan meningkatkan penggunaan ekosistem bumi secara berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, menghentikan dan membalik degradasi atau kerusakan tanah, dan kehilangan biodiversitas atau keragaman hayati. Yang ke-16 ada kelembagaan, yakni menciptakan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan yang berkelanjutan, memberikan akses terhadap keadilan bagi semua, membangun lembaga yang efektif, akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan, dan inklusif pada semua level. Dan yang terakhir ialah keberlanjutan, yakni memperkuat cara implementasi dan merevitalisasi atau menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan. Nah, setelah mengetahui ke-17 tujuan dalam SDGs, selanjutnya ialah upaya dari beberapa negara dalam mendukung dan mencapai tujuan dan target SDGs.
Adapun yang pertama ialah Uni Eropa untuk goals ke-13, yakni iklim. Dalam mengatasi masalah iklim di negaranya, Uni Eropa selama ini dianggap sebagai pemimpin dalam upaya mengatasi perubahan iklim. Bahkan, pada bulan April lalu, blok beranggotakan 27 negara itu telah mencapai kesepakatan yang akan membuat sasaran iklimnya mengikat secara hukum. Uni Eropa berusaha mengurangi emisi gas rumah kaca paling sedikit 55% pada 2030, yang naik dari sasaran sebelumnya sebesar 40%, serta berusaha menjadi iklim netral pada 2050. Pimpinan eksekutif Uni Eropa juga menerbitkan perangkat pertama dari kriterianya untuk pendanaan hijau, yang dimaksudkan untuk mengalirkan dana investasi bernilai miliaran dolar ke kegiatan-kegiatan yang secara resmi disebut sebagai ramah iklim. Adapun contoh kedua ialah Arab Saudi untuk goals kelima, yakni kesetaraan gender. Arab Saudi merupakan salah satu negara Islam di Timur Tengah yang selama ini membatasi hak-hak wanita. Dalam konteks pendidikan misalnya, Arab Saudi membedakan peran antara laki-laki dan perempuan, di mana untuk laki-laki hanya bisa memilih program studi yang sesuai dengan perannya. Misalnya program studi yang berkaitan dengan maskulinitas, yaitu seperti ilmu sains dan teknologi. Sedangkan untuk perempuan hanya bisa memilih program studi yang berkaitan dengan ilmu keguruan, sastra, dan ilmu kesehatan. Dalam konteks sosial, gerak perempuan juga sangat dibatasi, misalnya pelarangan perempuan berpergian sendirian dan juga pelarangan untuk mengemudikan mobil. Dari sini tentunya kita bisa melihat bagaimana kurangnya kesetaraan gender yang ada di Arab Saudi pada waktu itu. Namun, pada tahun 2015, ketika Raja Salman naik tahta menggantikan Raja Abdullah, mulai banyak perubahan yang terjadi. Misalnya reformasi beberapa kebijakan, salah satunya yaitu kebijakan Visi 2030 Saudi Arabia untuk meningkatkan perekonomian Arab Saudi. Kebijakan ini dijalankan dengan cara membuka kesempatan yang sama dalam pekerjaan antara laki-laki dan perempuan, sehingga kebijakan-kebijakan Arab Saudi yang dulunya membatasi pergerakan wanita mulai dilakukan reformasi secara bertahap. Nah, setelah mengetahui upaya Uni Eropa dan Arab Saudi, tentunya kita juga harus mengetahui bagaimana upaya negara kita, yakni Indonesia, dalam mencapai tujuan dan target SDGs. Di Indonesia sendiri, upaya pemerintah dalam mendukung program pembangunan berkelanjutan atau SDGs tertuang jelas dalam RPJMN atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 sampai 2024. RPJMN 2020-2024 ini merupakan dokumen perencanaan untuk jangka menengah 5 tahun yang menjadi acuan bagi setiap kementerian atau lembaga dan juga bagi pemerintah daerah dalam menyusun rencana strategis dan rencana pembangunan. Pengarus utamaan pencapaian SDGs dalam RPJMN 2020-2024 dan rencana kerja pemerintah dilakukan dalam bentuk rumusan kebijakan, program, kegiatan, indikator yang terukur, serta sumber pembiayaannya. Misalnya, untuk tujuan atau goals pertama yakni tanpa kemiskinan, kebijakan RPJMN 2020-2024 yang sesuai untuk pengurangan kemiskinan dilakukan melalui 2 strategi utama. Yang pertama ialah penurunan beban pengeluaran melalui bantuan sosial, serta yang kedua ialah peningkatan pendapatan melalui program ekonomi produktif. Nah, adapun yang kedua ialah tujuan keempat atau goals keempat, yakni pendidikan berkualitas. Kebijakan RPJMN 2020-2024 yang sesuai adalah pertama, meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun. Yang ketiga ialah meningkatkan profesionalisme, kualitas, pengelolaan, dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata. Yang keempat ialah menguatkan penjaminan mutu pendidikan untuk meningkatkan pemerataan kualitas layanan antar satuan pendidikan dan antar wilayah. Yang kelima ialah meningkatkan tata kelola pembangunan pendidikan, strategi pembiayaan, dan yang terakhir ialah meningkatkan efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan.
Adapun contoh lainnya ialah tujuan atau goals ke-9, yakni industri, inovasi, dan infrastruktur. Kebijakan RPJMN 2020-2024 yang sesuai ialah yang pertama, menguatkan infrastruktur ekonomi melalui konektivitas jalan, kereta api, laut, udara, dan darat. Yang kedua ialah meningkatkan nilai tambah lapangan kerja dan investasi di sektor real dan industrialisasi. Yang selanjutnya ialah menuntaskan dan memanfaatkan infrastruktur teknologi, informasi, dan komunikasi, lalu melaksanakan pembangunan rendah karbon, serta meningkatkan kapabilitas iptek dan penciptaan inovasi. Nah, itulah tadi contoh-contoh dari kebijakan pemerintah Indonesia dalam mendukung SDGs. Untuk mengetahui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Indonesia lainnya, kalian bisa melakukan research atau pencarian mendalam melalui laman Google, YouTube, ataupun platform informasi lainnya. Akhir kata, sebagai generasi muda, kita dituntut untuk menjadi pelaku pembangunan yang aktif dan bukan pasif. Maka dari itu, perlu bagi kita untuk mengetahui dan sadar akan apa yang saat ini sedang terjadi, apa permasalahan di lingkungan sekitar kita, kebijakan apa yang telah dikeluarkan pemerintah atau pemangku kepentingan dalam menangani hal tersebut, serta apa peran kita sebagai generasi muda, sebagai warga negara Indonesia, dan sebagai masyarakat dunia dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan menciptakan dunia yang damai. Mari sama-sama belajar dan terus mengembangkan diri untuk dunia yang lebih baik. Mungkin cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Catatan sedikit, jangan lupa cek description box ya. Di sana ada link untuk mengisi feedback, jadi mohon diisi ya. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.